Sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Nutrisi ini kemudian digunakan sebagai sumber energi dan untuk membangun serta memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Macam-macam proses pencernaan manusia. Yang pertama ada pencernaan secara mekanisme. Merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti mengunyah makanan di dalam mulut. Yang kedua ada pencernaan secara kimiawi, merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Tahapan proses pencernaan, yang pertama ada ingesti, yang kedua ada mastikasi, yang ketiga ada peristaltis, yang keempat ada digesti, yang kelima ada absorpsi, yang keenam ada metabolisme, selanjutnya ada gesti, dan yang terakhir ada ekresi. Selanjutnya yaitu organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, kerongkongan dan esofagus. Urutan anatomi sistem pencernaan manusia selanjutnya adalah kerongkongan dan esofagus, yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihasilkan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Dan yang ketiga, lambung. Lambung merupakan anatomi sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau kimus. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Yang kelima, pankreas. Memiliki tidak dilewati oleh makanan, namun pankreas juga termasuk salah satu organ pencernaan manusia. Pankreas memiliki peran yang penting dalam sistem pencernaan, yaitu sistem menghasilkan enzim pencernaan guna memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan. Pankreas juga bertanggung jawab untuk memproduksi hormon insulin yang berfungsi menjaga kadar gula normal dalam tubuh. Yang keenam, hati. Serupa dengan pankreas, hati juga memiliki salah satu anatomi sistem pencernaan yang tidak dilewati oleh makanan. Organ ini berfungsi memproduksi cairan empedu untuk melarut lemak di dalam usus halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selain itu, hati juga bertugas menyimpan glukogen yang digunakan sebagai energi cadangan dalam tubuh. Yang ketujuh yaitu kantong empedu. Kantong empedu ini adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresikan oleh hati. Cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak di dalam usus halus. Dan yang ke-8 yaitu ada usus besar. Usus besar ini adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk feses. Dan yang ke-9 ada rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus.
Macam-macam gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada diare, yaitu gangguan pencernaan berupa meningkatnya frekuensi buang air besar yang disertai dengan feses bertekstur cair. Yang kedua ada sembelit, yaitu kondisi yang ditandai dengan susah atau jarangnya buang air besar. Yang ketiga ada esofagitis, yaitu peradangan pada lapisan kerongkongan. Yang keempat ada GERD, yaitu kondisi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Yang selanjutnya ada tukak lambung, yaitu luka pada lapisan dinding lambung. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh efek samping obat-obatan atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selanjutnya ada inflammatory bowel disease atau IBD, yaitu peradangan kronis yang terjadi pada saluran pencernaan usus besar. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, mengonsumsi makanan tinggi serat dan probiotik secara rutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat seperti buah alpukat, ikan laut, yogurt, dan minyak zaitun. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, istirahat yang